Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luyatul A'la dari Program Studi Perpajakan NPM 210-105-1036. Hari pertama, materi pertama yaitu pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di era Revolusi Industri 4.0 dan kenormalan baru. Revolusi industri generasi 4.0, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Sejarah telah mencatat bahwa revolusi industri ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan. Namun, kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Materi kedua yaitu tentang bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian hari kedua, materi pertama, yaitu membahas tentang pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Disikapi dengan kampus menyelenggarakan vaksinisasi, lalu kuliah secara online atau daring, dan membentuk Satgas Covid. Materi yang kedua, yaitu sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beberapa hal yang perlu diketahui mahasiswa, bahwa perguruan tinggi menggunakan sistem kredit atau SKS. Lalu ada beban dan masa studi mahasiswa, kemudian ada organisasi mahasiswa. Materi yang terakhir ada etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Hari ketiga, materi yang pertama membahas pembelajaran di perguruan tinggi pada masa 4.0, di mana di masa sekarang ini, di tahun ini karena adanya pandemi, kita harus menggunakan teknologi yang sudah maju ini untuk digunakannya secara bijak, karena kita tidak bisa belajar secara langsung atau tatap muka. Materi yang kedua membahas tentang sistem perkuliahan dan pembimbingan akademik pada Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kegiatan pembelajaran di luar kampus seperti magang atau pertukaran pelajar, kemudian ringkasan proses studi seperti mengisi KRS Yakadu, lalu ada putus studi seperti tidak membayar administrasi atau SPP selama 2 semester atau berturut-turut. Materi yang ketiga ada pengenalan fasilitas fakultas dan administrasi umum, yaitu diantaranya ada fasilitas Study Center sebagai basis aktivis mahasiswa. Kemudian ada Learning Center adalah fasilitas inkubator untuk belajar mahasiswa belajar merancang dan mengembangkan bisnis. Lalu ada Taxation Center sebagai pembelajaran pajak yang bekerja sama dengan Dirjen Pajak secara langsung. Materi yang keempat yaitu membentuk mahasiswa berkarakter di era 4.0. Lalu ada revolusi mental bagi mahasiswa baru. Apa itu revolusi mental? Adalah cara pandang sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga mampu menjadi pribadi yang hebat dan mampu berkompetisi. Hari keempat, materi yang pertama, ada prospek karir akuntan. Peluang karir di bidang akuntansi untuk Gen Z. Gen Z as the Assurance Advocate dari audit hingga manajemen resiko, dari corporate governance hingga compliance rule. Gen Z as the Data Navigator, dari ahli keuangan hingga decision support dan data analyst. Gen Z yang berkarir di bidang akuntansi juga harus menguasai data analitik. Kemudian materi selanjutnya yaitu kehidupan mahasiswa dalam kampus. Kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa diantaranya ada hard skill, soft skill, kompetensi pendukung, brevet pajak, ACPA. Jangan lupa menggunakan prinsip HHN, hadapi, hayati, dan nikmati. Sekian resume yang saya buat, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.